Xiaomi kayak nggak ada bosan-bosannya ngeluarin smartphone baru. Indonesia sendiri udah kebanjiran banyak banget varian dari Xiaomi, khususnya yang harganya terjangkau. Nah, yang terbaru adalah Redmi Note 5. Ya, kami tahu sih, walaupun smartphone ini terasa sangat menggoda, pasti masih ada nih di antara kita yang masih galau antara mau beli atau enggak. Daripada kepikiran sampai nggak bisa tidur, berikut kami beberkan 5 hal paling menarik dari Redmi Note 5 berdasarkan pengalaman kami pakai selama hampir 2 minggu. Hal pertama yang paling mencolok dari Redmi Note 5 adalah kameranya. Di bodi belakangnya ada dual kamera yang udah lebih bagus dibanding Mi A1. Konfigurasinya yaitu 12 megapiksel dengan aperture f1.9 plus ada tambahan lensa 5 megapiksel untuk efek bokeh. Sejauh yang kami coba, mode portrait atau bokehnya ini udah lebih baik buat motret di tempat kurang cahaya. Kayak di kamar misalnya, noise-nya lebih sedikit dan efek bokehnya juga makin rapi. Dan yang bikin nyenengin itu waktu processingnya yang cepat. Dari pas ngebidik sampai pas ngejepret mencet tombol shutter, prosesnya itu relatif cepat. Nah, yang menarik ternyata nggak cuman kamera belakangnya aja. Karena kamera depannya ini punya resolusi 13 megapiksel. Bisa dibilang tumben sih, karena Xiaomi biasanya cuma pakai resolusi 5 megapiksel untuk kamera depannya. Pas selfie, kita bisa pakai mode portrait biar backgroundnya blur dan wajah kita jadi lebih fokus. Selain itu, juga ada 2 mode lain yang gak kalah menarik, Beautify dan HDR. Plus, disediain LED flash buat selfie di kegelapan. Ini dia beberapa contoh foto yang udah kita ambil dari kamera belakang maupun kamera depan Redmi Note 5. Check this out! Dan hal kedua yang bikin smartphone ini menarik adalah otaknya. Ya kita tahu Xiaomi emang udah langganan pakai Snapdragon. Dan kali ini yang dipakai adalah Snapdragon kelas menengah terbaru yaitu Snapdragon 636. Chipset ini punya inti core bernama Kryo yang biasanya dipakai di Snapdragon 800 series. So di atas kertas performa Snapdragon 636 ini 40% lebih ngebut dari pendahulunya Snapdragon 630. Sedangkan untuk GPU-nya yaitu Adreno 509. Buat ngasih gambaran sekaligus biar lebih gampang uji performanya, langsung aja nih kita uji benchmarknya. Ini adalah hasil pengujian Antutunya. Skor yang didapat tembus 100.000 poin dan ini skor Geekbench-nya. Dari skor tersebut bisa dilihat performa komputasi CPU Snapdragon 636 emang udah kencang banget. Sama sekali nggak bisa dianggap remeh karena buat main game-game kekinian at least masih playable dengan nyaman. Punya prosesor bagus rasanya kayak ada yang kurang nih kalau kapasitas baterainya nggak mendukung. Makanya Xiaomi ngasih baterai 4000 mAh. Pastinya sih udah lebih dari cukup. Buat ngetes seberapa kuat daya tahan baterainya, kami juga udah sempat benchmark dan hasilnya sesuai yang diperkirakan. Dan hal keempat yang bikin smartphone ini menarik adalah bodinya. Dalam hal ini, Xiaomi Redmi Note 5 masuk dalam kategori smartphone terjangkau, which is harganya cuma 2 jutaan. Tapi mayoritas bodinya metal. Otomatis jadinya terasa banget kalau smartphone ini tuh solid. Gak bakal ketahuan kalau harganya terjangkau. Dan di bagian depannya juga enak dilihat karena layarnya lega. Ukurannya 5,99 inci, 18:9, resolusi Full HD+, dan dipercantik lengkungan 2,5D. Dan hal kelima yang bikin smartphone ini menarik tentunya adalah harga. Ya untuk kita-kita yang tinggal di Indonesia pengennya nih punya barang super bagus tapi harganya super terjangkau. Tapi memang Xiaomi udah terkenal nih banyak menciptakan produk-produk yang bagus tapi harganya bisa tetap terjangkau. Hal tersebut masih berlaku di Redmi Note 5 ini. Jadi 4 hal yang udah kita sebutin tadi di atas bisa didapat tanpa khawatir bikin kantong kita jebol atau robek. Masih terjangkau lah untuk mayoritas konsumen di Indonesia.
Guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalau kalian suka jangan lupa nih like dan juga subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa nih tonton terus video terbaru dari Droid Life.